Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Kembali lagi kita pagi hari ini untuk bersepakat beribadah kepada Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati kita percaya kebaikan Tuhan limpah atas setiap pribadi kita yang berharap kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur buat semua kebaikan, kemurahan yang Kau kerjakan dalam segala kehidupan kami pagi hari ini. Biarlah Tuhan damai sejahtera-Mu melingkupi segenap kehidupan kami, agar kami selalu sehat dan diberkati di dalam Tuhan. Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu pagi hari kami dan pasukan para malaikat-Mu. Kami menolak setiap rancangan kejahatan apapun yang mau diperlakukan dalam kehidupan kami. Kuasa sihir, santet, perdukunan, mantra-mantra apapun yang mau diperlakukan dalam segala kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini bersepakat, kuasa yang kami katakan juga dalam nama Yesus tidak berkuasa. Kami lepaskan kuasa Allah, otoritas Tuhan Yesus Kristus untuk memimpin dan menyertai ibadah kami. Karena pertolongan yang berasal daripada-Mu memampukan setiap pribadi kami mengalami kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah malaikat kudus-Mu Tuhan mengitari setiap pribadi kami Tuhan, untuk kami senantiasa dijagai dalam ibadah kami. Terima kasih Roh Kudus berkarya menguasai seluruh kehidupan kami hari ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Percaya
hadapan-Mu, sebab Engkau memberikan kekuatan bagi kami agar kami beria-ria di dalam bait kudus-Mu Tuhan. Biarlah pada kesempatan hari ini Tuhan, syukur melimpah atas setiap pribadi kami, sehingga kemurahan Tuhan makin nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siap memuji Tuhan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan luar biasa buat Tuhan kita, haleluya. Oh, luar biasa Yesus. Berikan kasih setiamu, pertolonganmu yang tapat waktu, tak pernah ku berjalan sendiri. Berikan akan kebaikanmu, persediakan segala yang ku perlu, berikan harapan yang baru. Oh, berikan apa Tuhan, oh, damai kamu, oh, hidup hanyalah bagimu. Puji dan laluku sama-samanya kehadiran Tuhan yang bagimu. Berikan kasih setiamu, pertolonganmu yang tapat waktu, tak pernah ku berjalan sendiri. Hati terikat, berikan akan kebaikanmu, persediakan segala yang ku perlu, berikan harapan yang baru. Oh, berikan apa Tuhan, oh, kebaikanmu, oh, hidup hanyalah bagimu Yesus. Oh, puji dan laluku sama-samanya kehadiran Tuhan yang bagimu. Biarlah tanpamu tinggi dan terlalu hidupku, dan ku bersemangat darimu Yesusku. Puji dan laluku sama-samanya kehadiran Tuhan yang bagimu. Biarlah tanpamu tinggi dan terlalu hidupku, dan ku bersemangat darimu Yesusku. Bapak Ibu Saudara diberkati di rumah masing-masing, amin. Kita percaya ketika kita bersuka cita di dalam Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan yang baru menguasai hidup kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Rancangan-Mu adalah damai sejahtera bagi kami semua Tuhan pagi hari ini. Siang hingga sore, malam, kami percaya rahmat-Mu terus ada bersama dengan kami.
Engkau memagari kehidupan orang-orang yang selalu mendekat kepadamu Tuhan. Mari terus Bapa mengalir pengurapan kerajaan surga menguasai setiap pribadi yang beribadah hari ini. Karena kami percaya ibadah mengandung janji-Mu Tuhan yang kami kerjakan untuk membuat kami diberkati pada masa sekarang maupun masa yang akan datang, masa yang tidak pernah kami ketahui keadaannya, tetapi kami percaya Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga, ini hati kami terus bersyukur di hadirat-Mu, terus memberkati kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Penuhi setiap hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kau sayang
atas anugerah. Pada saat ini kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan roh wahyu dan hikmat, agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman ini dengan kata-kata yang sederhana, tetapi penuh dengan kuasa dan otoritas yang berasal dari surga. Firman yang melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan setiap kami, sehingga setiap kami dapat bertumbuh menjadi dewasa ke arah pribadi-Mu sendiri, Tuhan Yesus Kristus, sebagai Sang Kepala Gereja. Dan kami percaya Tuhan, setiap jemaat-Mu yang beribadah saat ini, mereka akan mengalami mujizat Tuhan, mengalami berkat-berkat Tuhan, lawatan Tuhan, dan setiap kami mengalami perjumpaan pribadi bersama Engkau. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Efesus pasal pertama ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Sekali lagi saya ulang. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Judul renungan kita pada saat ini, kekayaan orang-orang pilihan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah saudara ingin menjadi orang yang kaya? Apakah saudara pikir iman kita akan membuat kita menjadi kaya? Kekayaan apakah yang sebenarnya kita inginkan? Khotbah saya minggu yang lalu tentang lebih baik anjing yang hidup daripada singa yang mati. Di situ saya singgung bagaimana Tuhan meluruskan motivasi seseorang, pengharapan seseorang di dalam Tuhan. Bahwa pengharapan ketika kita datang kepada Tuhan bukan hanya pengharapan yang sifatnya sementara, artinya hanya mengharapkan kekayaan duniawi. Walaupun Tuhan adalah Allah yang kaya, Allah yang memberkati kita, tetapi Tuhan ingin meluruskan hati kita, meluruskan motivasi kita. Seperti firman Tuhan berkata dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6, dikatakan bahwa di situ ada seseorang yang lumpuh dan meminta sedekah. Jadi ada orang yang datang ke gereja, ada orang yang datang kepada Tuhan hanya sekedar untuk mencari berkat. Tetapi saudara, Petrus meluruskan hal itu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada masa perjanjian lama atau pada masa zaman-zaman Kristus hidup, orang-orang yang cacat, mereka tidak boleh masuk ke bait Allah. Mereka hanya sampai di pintu masuk bait Allah, dan disitulah mereka menerima sedekah. Tetapi Petrus meluruskan semuanya, sehingga orang itu sembuh dan boleh masuk ke dalam bait Allah. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudara. Orang yang cacat rohani, mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka tidak bisa masuk menghampiri tahta Tuhan, tetapi mereka tetap dipelihara Tuhan. Demikian juga cerita dalam Kisah Rasul pasal 24 ayat yang ke-26 dikatakan bahwa Felix terus mengundang Paulus untuk bercakap-cakap tentang firman Tuhan. Tetapi hati Felix sebenarnya tidak ingin mendengarkan firman Tuhan, tetapi Felix ingin agar Paulus memberikan uang kepadanya.
Di sini dikatakan sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Dan setelah 2 tahun atau mungkin lebih mereka bercakap-cakap, saudara, ternyata tidak pernah Paulus memberikan uang. Dan pada akhirnya Felix membiarkan Paulus tetap ada di dalam penjara. Demikian juga terjadi ketika Paulus dan Silas ada di daerah Efesus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-16 dan selanjutnya, di situ ada wanita tenung yang terus bercerita atau memperkatakan bahwa Silas dan Paulus adalah hamba Allah yang diurapi dan lain sebagainya. Tetapi ternyata dia melakukan itu agar dia didoakan oleh Paulus dan Silas, sehingga dia memperoleh penghasilan yang lebih besar. Ada orang yang melayani Tuhan karena berharap dapat penghasilan yang lebih besar. Nah, tetapi kekayaan apakah yang Tuhan berikan bagi kita? Yang pertama, saudara, di dalam Efesus pasal pertama ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi yang pertama, kekayaan orang-orang pilihan apa itu, saudara? Yaitu penebusan dosa. Semua agama berlomba-lomba mengajarkan tentang pengampunan dosa. Tetapi Yesus memiliki sesuatu yang luar biasa, saudara. Ada agama yang bercerita bahwa kita harus melakukan amal, kita melakukan kebaikan, nanti ditimbang antara dosa dan kebaikan. Saya memberikan sebuah contoh sederhana. Jika kita satu hari berdosa 3 kali sehari, maka dalam 1 tahun dosa kita 1080 kali. Atau saya hitung saja 1000 kali. Jika umur kita 50 tahun, maka 50.000 kali dosa kita jika kita berdosa 1 hari 3 kali. Dan coba kita timbang, saudara, berapa kebaikan yang kita lakukan dalam 1 hari. Maka Alkitab berkata bahwa bukan karena kekuatan kita, tidak ada seorang pun yang bisa menebus dosanya dengan kekuatannya sendiri. Bahkan kesalehan kita pun seperti kain kotor. Alkitab berkata, saudara, saya berikan sebuah contoh, saudara. Inilah hidup kita. Dan jika kita berdosa, maka saya anggap saja, saudara, dosa kita ditulis sepanjang hidup setebal ini. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Telinga Tuhan tidak kurang mendengar doa-doa kita. Tetapi yang menjadi penghalang adalah dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia turun menjadi manusia sama seperti kita. Bedanya, Dia tidak berdosa sementara kita berdosa. Alkitab berkata Dia yang tidak berdosa menanggung dosa kita, dan dosa itu ditimpakan kepadanya di atas kayu salib, sehingga kita tidak berdosa, saudara. Inilah pengampunan dosa. Penebusan berbicara tentang ganti rugi, saudara. Yesus yang tidak berdosa menjadi berdosa. Seluruh dosa kita ditimpakan kepadanya. Itu adalah sebuah kekayaan. Untuk apa kita memperoleh kekayaan duniawi jika pada akhirnya kita binasa? Tetapi darah Yesus memberikan penebusan, dan itu adalah sebuah kekayaan yang luar biasa yang dapat kita nikmati sampai kekekalan, sehingga kita tidak mengalami kematian yang kekal. Yang kedua, saudara, kekayaan apa yang dimiliki oleh orang pilihan Tuhan? Di dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dikatakan, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Benar, saudara, ada banyak orang yang tidak memahami. Bahkan Alkitab berkata Injil adalah sebuah kebodohan bagi orang-orang yang binasa. Ada banyak pelajaran-pelajaran di dalam Alkitab yang ditulis dalam perumpamaan, sehingga murid-murid Yesus berkata, Tuhan, mengapa engkau berbicara dengan perumpamaan? Alkitab berkata agar mereka melihat tapi tidak melihat, mendengar tetapi tidak mendengar.
Tetapi berbahagialah engkau. Yang apa saudara? Yang diberi hikmat tentang rahasia kerajaan surga. Bahkan Alkitab berkata, sekalipun mereka membaca perjanjian lama, membaca Torah Tuhan, tidak akan pernah mengerti. Mengapa? Karena masih ada selubung yang menutupi mata hati mereka. Tetapi ketika selubung itu dibuka, maka mereka memiliki hati yang terang, sehingga mengerti tentang kealahan di dalam kekristenan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seperti sesuatu yang sederhana yang pernah saya sampaikan, ada banyak agama percaya tentang air yang memberi kehidupan, air suci kah, air kehidupan kah. Tetapi Yesus berkata, akulah air hidup. Ada banyak agama yang memiliki tempat yang dikeramatkan, yang dianggap sebagai rumah dari Tuhannya. Tetapi dalam kekristenan Yesus berkata, tubuhmu adalah rumah Tuhan. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, saudara. Dan ada banyak lagi yang sepertinya pelajaran-pelajaran sederhana, tetapi itu tersembunyi bagi orang-orang yang tidak diberikan hikmat dan pengetahuan. Yang ketiga, saudara, berkat apa yang kita terima atau kekayaan apa yang kita miliki di dalam Tuhan. Di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-16, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batin. Jadi yang ketiga, ada kekuatan batin yang luar biasa, ada kekuatan rohnya yang luar biasa di dalam hidup kita, sehingga kita memiliki daya tahan untuk menghadapi segala sesuatu. Ketika kita mengalami pergumulan, daging kita mungkin lemah tapi roh kita kuat. Kita diberi kemampuan untuk mengendalikan masalah. Kita diberikan kemampuan untuk menemukan akar masalah. Kita diberikan kemampuan untuk membatasi jangkauan pengaruh masalah sehingga tidak merembet ke banyak hal. Kita diberi kemampuan untuk bertahan dan menanggung masalah, saudara. Ada sebuah kekuatan batin yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bahkan kita melihat bagaimana ketika Paulus dan Silas ada di dalam penjara, dia justru menaikkan puji-pujian. Ini bukan hanya sekedar menghibur hati, tetapi karena ada kekuatan batin yang melebihi dari segala tembok-tembok penjara yang harus mereka hadapi, saudara. Di hari-hari ini ada banyak orang yang putus asa, tetapi Tuhan meneguhkan kita di dalam rohnya, di dalam batin kita, saudara. Allah berdiam. Yang keempat, saudara, di dalam Kolose pasal pertama ayat yang ke-27, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Allah kita bukanlah Allah yang jauh, Allah yang tidak tahu di mana, tetapi Allah kita ada di tengah-tengah kita, yaitu di dalam hidup kita, Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Sehingga Alkitab berkata, ada Roh Kudus, penuh Roh Kudus, dan kita berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Allah yang tidak sulit untuk dijangkau, Allah yang bisa dijangkau oleh siapapun, dimanapun, saudara. Karena Allah kita, yaitu Kristus yang ada di tengah-tengah kita melalui kuasa Roh Kudusnya, ada di dalam hati kita. Dan yang terakhir, saudara, kekayaan apakah yang dimiliki orang-orang pilihan Tuhan? Kita baca dalam Pengkhotbah pasal yang kedua ayat yang ke-26. Karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan, tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang-orang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin.
Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Raja Salomo di dalam Pengkhotbah pasal 5 dan 6 memperbandingkan tentang dua orang kaya. Yang pertama, orang kaya tetapi tidak diberi kuasa untuk menikmati. Yang kedua, orang kaya tetapi diberi kuasa untuk menikmati. Apa gunanya kita memiliki segala sesuatu kalau kita tidak menikmatinya? Kita tidak bisa mensyukurinya, saudara. Kita hidup dalam kehidupan yang stres, dalam kehidupan depresi, dalam kehidupan yang terlalu sibuk, sehingga kita tidak memiliki waktu untuk Tuhan. Kita tidak memiliki waktu untuk diri sendiri. Kita tidak memiliki waktu untuk keluarga kita. Tetapi Alkitab berkata, saudara, orang-orang yang dikenal Tuhan akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan ini adalah sebuah anugerah. Artinya, saudara, ketika kita sudah membersihkan, meluruskan motivasi kita, bukan hanya berpengharapan di dalam kesementaraan atau pengharapan di dalam harta duniawi, tetapi kita sudah menerima penebusan, kita memahami tentang kealahan kita, kita diberikan kekuatan batin di dalam Tuhan. Maka Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada kekayaan yang dibawa oleh orang-orang percaya. Kekayaan sejati yang kita bawa sampai kepada kekekalan. Dan jika kita menemukan kerajaan Allah dan kebenarannya, segala sesuatu akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Jika Yesus Kristus, Tuhan yang kita kasihi, rela mengorbankan nyawanya bagi kita, apalagi yang harus kita khawatirkan atas kehidupan ini. Janji-janji Tuhan memberikan kekuatan bagi kita dan kasih setianya sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menerima perjamuan kudus, saudara. Kita naikkan pujian ku sembah kudus, kuduslah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, roti hidup yang turun dari surga lebih dari roti mana. Setiap aku makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, aku tidak akan lapar lagi, aku tidak akan haus lagi. Aku tolak stres, depresi, khawatir, ketakutan, dan keputusasaan. Karena dalam kasih Kristus tidak ada ketakutan, tetapi keberanian iman yang mengalahkan dunia. Aku berdoa, aku tolak kutuk resesi ekonomi, kutuk kegagalan, kebangkrutan, aku tolak kutuk hutang, aku tolak kutuk belalang pelahap, belalang pengarit, belalang pindah, belalang pelopat,
Aku tolak kutuk Taman Eden, kerja keras makan semaduri. Aku percaya Tuhan Yesus yang memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Karena aku hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Setiap goncangan yang terjadi membuat kekayaan bangsa-bangsa dan kelimpahan dari seberang lautan mengalir memenuhi perbendaharanku. Sehingga apa yang kupegang diberkati, yang kukerjakan berhasil, yang kurancangkan di dalam Tuhan dikenapinya. Sehingga aku bersama keluarga tidak minta-minta roti, aku bersama keluarga mewarisi bumi. Aku bersama keluarga menjadi berkat bagi banyak bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Maka dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah yang kudus, darah yang suci, darah yang berkemenangan. Tuhan Yesus dipukuli, diludai, dinodai, dicambuk, ditombak, disalibkan untuk menanggung kutuk dosaku dan penderitaanku. Dan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus semua penyakitku sudah sembuh. Sistem imunku diperkuat, roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna, sehingga semua virus, bakteri, sakit, penyakit, bahkan virus COVID-19 tidak berkuasa atas kehidupanku. Aku sudah menerima urapan imam dan urapan raja. Suatu hari nanti aku bersama keluarga dan orang-orang kudus akan diangkat ke awan-awan, masuk ke dalam perjamuan pernikahan anak domba untuk memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Marilah kita mengucap syukur, saudara. Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, Allah yang telah memberikan kekayaan bagi orang-orang pilihannya. Segala berkat surgawi menjadi bagian dalam kehidupan kami, yang menjadi kekayaan sejati yang kami bawa sampai kepada kekekalan. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan, dan kami tetap percaya dan yakin bahwa Engkau Allah yang mengendalikan kehidupan kami. Ajar kami untuk memusatkan pengharapan kami kepadamu, bukan kepada hal-hal yang sementara. Bapa di surga, terima kasih atas anugerah-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu, dan dalam kehidupan mereka tak perlu khawatir. Baiklah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkan mata rohani-Mu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau yang tertanam di dalam taman Tuhan, diberkatilah engkau laki-laki, engkau menjadi pohon terpandang kebenaran, tanaman kesukaan Tuhan yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah engkau para wanita, engkau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat, yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Pakaianmu adalah kekuatan dan kehormatan, dan engkau akan tertawa tentang hari depanmu. Diberkatilah engkau anak-anak muda, engkau menjadi tunas zaitun yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah, seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah hidupmu di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup-hidup dalam kelimpahan, maka engkau bersama anak cucumu tidak minta-minta roti, engkau bersama anak cucumu mewarisi bumi. Terimalah segala berkat Allah Abraham, Ishak, dan Israel, jasmani rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita, damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan
Amin.